Bismillah, teraskeun bab riya. Az-zawajir. Supados henteu rieut heula pembahasanana. Masih menjelaskan tentang riya, hadis-hadis yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai riya. Wa fi riwayatin yasbahul abdu shaiman fata'ridu lahu syahwatun min syahawatih fayuwaqi'uha wa yada'u shaumah. Atama dilewat. Wadailami innar rajula la ya'mala amalan sirran fayaktubuhu Allahu 'indahu sirran fala yazalu bihi syaitanu hatta yatakallama bih fayumha minas sirri wa yuktabu 'alaniyatan. Ada laki-laki, dia itu akan beramal dengan amal soleh secara sembunyi-sembunyi. Maka Allah menuliskan amalan itu di sisi Allah secara sembunyi-sembunyi. Jadi dituliskan pahala orang yang berbuat kebaikan secara sembunyi-sembunyi. Fala yazalu bihi syaitanu hatta yatakallama bih. Tapi syaiton dia itu terus-menerus menggoda supaya dia mengatakan perbuatan itu. Jadi tatkala berbuat dia itu sembunyi-sembunyi, tapi setan terus menggoda supaya perbuatannya ini akhirnya dikatakan kepada orang lain. Saya telah berbuat anu, telah berbuat anu, telah berbuat anu. Ya. Maka fayumha minas sirri wa yuktabu 'alaniyatan. Maka dihapuslah dari kitab amalan sir. Jadi dituliskan di dalam kitab alaniyah. Alaniyah itu secara terang-terangan. Nah, jadi amalan itu dia ada kelompok amalan orang-orang yang mengamalkan perbuatan dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan mengamalkan perbuatan dengan sembunyi-sembunyi ini adalah di dalam beberapa kasus ini lebih bagus daripada mengamalkan perbuatan secara terang-terangan. Memang ada perbuatan yang secara terang-terangan itu lebih bagus. Seperti sebagian perkara yang wajib. Itu lebih bagus terang-terangan daripada sembunyi-sembunyi. Cuman secara umum, buat orang yang baru belajar kayak kita itu, yang sembunyi-sembunyi itu lebih bagus daripada yang terang-terangan. Nah, makanya jika seseorang itu dia berbuat amal secara sembunyi-sembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan amalan itu di antara amalan yang tersembunyi. Tapi setan ini dia nggak ridho. Orang ini berbuat perbuatan secara tersembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena pahalanya di sisi Allah besar. Nah, makanya digoda terus oleh syaitan itu. Supaya dia apa? Supaya dia mengatakan amalannya. Saya itu loh 3 tahun kemarin itu udah nolong adik saya. Padahal 3 tahun itu dia sembunyikan, tidak ada yang tahu. Nah, makanya dihapuslah dari amalan orang-orang yang beramal dengan sembunyi-sembunyi, dituliskanlah dari amal orang-orang yang berbuat secara terang-terangan. Kemudian, fa in ada takallama tsaniyah mukhya minas sirri wal alaniyati wa kutiba riyaan. Jika dia mengucapkannya kedua kalinya, maka dia sudah dihapus dari perbuatan orang-orang yang berbuat secara terang-terangan, tapi dimasukkan ke dalam amal orang-orang yang berbuat riya. Jika 2 kali diucapkan. Jadi pertama kali diucapkan, dia dipindahkan. Tapi masih amal, karena amal alaniyatan itu masih amal. Jadi berbuat kebaikan secara terang-terangan itu masih amal bagus. Tapi jika dia itu sudah diucapkan sekali lagi, itu sudah bukan alaniyatan, tapi dia sudah riyaan. Sudah riya. Nah, kalau kita ini kan sekarang udah di forward beberapa kali itu. Ya, upload, forward, dia di share. Udah di share 2 kali udah itu riya. Nauzubillahi min
Jadi sayang akhirnya amal-amal yang sudah dikerjakan banyak-banyak gitu ya, secara sembunyi-sembunyi. Makanya saya bilang kemarin itu, menjaga amal itu susah. Jadi amal itu dia seperti kaca, kadujajah. Amal itu seperti ibarat kaca, dia mudah sekali untuk pecah dan tatkala pecah dia sulit sekali untuk kembali. Wal khatib innallaha ta'ala yaqulu ana khairu syarikin faman asyraka ma'i syai'an fahuwa li syariki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah syarik yang paling baik. Maka barang siapa yang mengkongsikan denganku satu perkara pun, maka perkara itu bukan bagiku, tapi untuk kongsi yang kalian jadikan denganku. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan sesuatu yang lain untuk dijadikan sayyid, untuk dijadikan tuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang sangat mampu untuk memberikan imbalan kepada siapapun yang beramal untuknya. Dan tidak memerlukan orang lain untuk membayar orang yang beramal untuknya. Jadi kalau misalkan kita ini mau bikin jalan tol, itu kan susah dibiayai oleh satu orang. Makanya suka ada tender, kemudian suka lelang, dilelang siapa yang sanggup. Kemudian yang punya dana buat jalan tol ini nggak satu orang, tapi beberapa orang. Nah itu namanya syarik. Allah itu kalau kita sudah berbuat untuk Allah, Allah itu nggak butuh dikongsikan dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau berbuat untuk Allah ya sudah untuk Allah saja. Jangan ditambah-tambah berbuat untuk selain Allah. Makanya bahasanya itu ana khairu syarikin. Aku adalah sebaik-baiknya syarik. Sebaik-baiknya syarik. Kalau kita mau berkongsi dengan Allah saja. Ini kan ada psikologi, ada psikologi tajir, psikologi pedagang. Orang Arab dulu kan tukang dagang. Iya kan? Nah, itu biasanya misalkan kalau saya ini mau memperbanyak harta. Lah, kalau kita bisa dagang, kita dagang. Kalau nggak bisa dagang, kita simpan di pasar modal. Jadi tolong harta saya ini kelola. Ya, di kita itu apa namanya? Bagi hasil. Nah, bagi hasil ya, berkongsi itu. Nah, ini kalau kita sudah berkongsi dengan yang satu, kita biasanya ingin berkongsi dengan yang lain. Maksudnya supaya apa? Supaya uang yang didapatkan, untung yang didapatkan itu lebih banyak. Nah, jangan berpikir seperti itu sama Allah itu. Justru Allah itu tidak suka dikongsikan dengan yang lain. Kita kalau sudah beramal untuk Allah ya sudah untuk Allah saja. Jangan sampai kita beramal untuk selain Allah. Makanya Allah berkata, ana khairu syarikin faman asyraka ma'i syai'an fahuwa li syariki. Maka barang siapa yang mengkongsikan sesuatu besertaku, satu perkara saja, maka itu bagi syariku, bukan bagiku. Jadi kalau misalkan kita beramal, sholat misalkan, lah sholat ini karena ingin dilihat ahli sholat. Nah sekarang kan orang yang sholat itu udah sering ini, pakai aplikasi terus dipin sedang di Masjid Al-Jabar. Dipin pakai lokasi kan, sedang di Masjid Al-Jabar. Asar dulu yuk. Jumat berkah. Jumat di Masjid Anu. Beserta Ustadz Anu. Lah itu syarik. Kamu itu berbuat amal soleh itu untuk siapa? Kita itu kan beribadah untuk Allah. Bukan untuk selain Allah. Lah tatkala ibadah ini dia disyarikkan dengan selain Allah. Allah berkata, maka perbuatan itu li syariki.
untuk syarikku, bukan untuk aku. Jadi nggak ada setengah-setengah. Ya karena kamu musyrik, ya, karena kamu update status, maka pahala Jumatan saya kasih setengahnya. Nggak ada. Oh iya, ya nanti enggak, nanti ria, maksudnya ria. Ria itu ingin dilihat. Ria itu ingin dilihat. Jadi kalau kita berbuat amal dan amal ini ada di dalam hati itu ingin dilihat oleh orang lain, itu kan namanya ria. Nah, ria ini bukan mengurangi pahala begitu. Ria ini bukan mengurangi pahala, tetapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Karena kata Allah itu untuk syarik aku, bukan untukku. Ya. Makanya yang haji-haji, yang umroh-umroh itu jangan posting. Sudah posting ingin terlihat sama orang lain. Maksudnya posting itu apa? Ingin dilihat. Ya kalau misalkan tidak mau dilihat, jangan diposting, atau kalau diposting bikin private. Kalau diposting bikin private. Kan nitip foto, ya, nitip biar nggak hilang, simpan di Facebook. Bikin private. Nah ini kok diposting itu ingin apa? Ingin dilihat. Pengen dilihat sama siapa? Ya sama friends itu. Di Facebook. Sudah hilang itu sudah. Ya. Bukan mendapatkan setengah pahala, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa li syariki, maka amal itu untuk syariku. Ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbilu minal a'mali illa ma ukhlisalah. Hai manusia, berikhlaslah kalian semua di dalam amal kalian semua, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali yang diikhlaskan. Nah, jadi amal ini kita itu harus menata niat kembali. Kita ini berbuat ini untuk apa? Ya. Kita ini berbuat ini untuk apa? Taklim, sholat. Kalau sholat di rumah insya Allah lah itu bersih dari ria insya Allah. Ya, apalagi sendiri, apalagi telat. Apalagi qadha, wah itu ikhlas itu udah, ya, udah ikhlas. Udah itu ya di kamar, di pojok, sholat subuh jam 8 pakai kunut. Wah itu udah ikhlas itu, nggak ada orang yang mau lihat. Ya udah itu nggak ada orang yang mau lihat, malu. Ada orang lihat tuh malu, apalagi ustad. Iya kan, namu ke rumah ustad jam 8. Ustad mana? Lagi sholat subuh. Jam 8 pagi lagi sholat subuh. Itu makanya malu. Ya. Ikhlaskanlah amal kalian semua untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali yang diikhlaskan untuknya. Dan janganlah kalian berkata ini untuk Allah dan untuk silaturahim. Jangan. Ini untuk Allah dan untuk silaturahim. Ya kalau kita mau bilang untuk syiar. Ya saya ikhlas, tapi kan syiar. Ya saya ini ikhlas, tapi kan ya kalau udah pakai tapi ya berarti enggak ikhlas. Kalau udah pakai tapi itu. Fa innahu lirrahim, karena itu untuk rohim. Maksudnya untuk rohim, untuk orang lain. Kalau kamu mengatakan ini untuk Allah dan untuk saudara saya, ya udah itu buat saudara kamu. Bukan untuk Allah. Makanya di dalam agama Islam itu ada konsep ikhlas. Dulu Islam itu datang tatkala agama-agama yang lain itu sedang berlebihan di dalam beribadah. Ya. Jadi kalau kita lihat kuil-kuil yang dulu sama masjid-masjid sekarang itu megah mana coba? Megah kuil yang dulu kan? Ya kita lihat masjid sekarang lebih
lebih bagus lagi, lebih modern. Tapi jika kita melihat kemegahan, tempat-tempat ibadah orang dulu itu lebih megah. Nah, kemegahan-kemegahan ini kan identik dengan duniawiyah. Dan dia itu identik ingin dilihat oleh orang lain. Udah mah ibadahnya salah, nyembah sama Tuhan yang salah, nggak ikhlas lagi mereka itu. Ya. Nah, Islam itu datang diantaranya dengan konsep bahwa yang paling berhak untuk mendapatkan kesungguhan hati, yang paling berhak untuk mendapatkan tadarru, kerendahan hati, itu adalah Shani'ul Alam, sang pencipta alam ini, satu-satunya itu. Nah, dan tatkala kita ingin atau kita memiliki kesadaran untuk tadarru, untuk merendahkan diri di hadapan zat yang menciptakan alam ini, maka itu tidak boleh melihat orang lain. Karena tatkala melihat orang lain, itu sudah ada penyakit di dalam hatinya. Penyakit apa? Ya ini penyakit yang disebut riya. Penyakit yang disebut riya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan secara syariat bahwa yang namanya riya ini dia haram. Padahal di dalam ibadahnya tidak mengurangi apapun. Kita sholat zuhur, misalkan riya nih, berapa rakaat? 4 rakaat, ikhlas berapa rakaat? Sama, 4 rakaat, gak ada beda. Nah, haji, tawafnya berapa keliling tuh? 7. Kalau kita riya berapa, sambil selfie berapa keliling tuh? 7 juga. Gak ada yang kurang sebetulnya. Ya. Cuman ini gak boleh. Makanya dikatakan seperti itu. Walaisa lillahi minhu syai'un, dan tidak adalah lillahi minhu, bagi Allah dari perbuatannya itu syai'un, satu perkara pun. Wa Abu Dawud bisanadin shahihin. Nah, sekarang dari Abu Dawud. Ada pertanyaan dulu gak sampai sini? Yangnya. Pertanyaan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nu palih eta, nu palih kiri. Eta. Cek, deui, sakedik deui, Bu. Tos, etos we. Bisa kayaknya. Kieu we lah. Terus. Wa Abu Dawud bisanadin shahihin, dan dari Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Man ta'allama ilman mimma yabtaghi lahu wajhallahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang belajar satu ilmu yang termasuk ilmu untuk menggapai ridho Allah, sedangkan dia mempelajarinya hanya untuk keuntungan duniawiyah, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya surga di yaumil qiyamah. Jadi barang siapa yang mempelajari ilmu, yang mana ilmu ini pada zatnya, pada dirinya, dia untuk menggapai ridho Allah. Tapi oleh orang ini dia dipelajari bukan untuk menggapai ridho Allah, tapi untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah. Maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga di yaumil qiyamah kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini ada
Jadi ilmu itu kan banyak ya. Ada ilmu-ilmu yang dia itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang sebagai cara untuk mendapatkan ridho Allah. Ya seperti ilmu-ilmu syariat ini. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang saum, ya, ilmu tentang hukum-hukum syariat. Ada ilmu itu yang dia diturunkan oleh Allah bukan untuk menggapai ridho Allah secara dirinya. Maksud secara dirinya bagaimana? Maksud secara dirinya itu dia bisa menggapai ridho Allah tapi dengan sudut pandang yang lain. Seperti kedokteran, misalkan ilmu kedokteran. Lah ilmu kedokteran itu dia bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho Allah, bisa. Ilmu kedokteran itu. Tapi bukan karena dirinya. Tapi karena niat yang melandasi mempelajari ilmu itu. Makanya kalau misalkan mempelajari ilmu kedokteran niatnya menggugurkan fardu kifayah, maka dia jadi wasilah untuk menggapai ridhonya Allah. Ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu matematika itu sama, bisa untuk menggapai ridho Allah. Tapi dia diturunkan bukan untuk itu. Makanya ilmu-ilmu yang tadi disebutkan itu tidak butuh nabi untuk diturunkan, untuk disebarkan. Lewatnya kan para filosof, lewatnya itu, lewat para falasifah. Ilmu yang lewat para rasul ini bukan ilmu tentang pengobatan. Ini ilmu tentang ilmu tentang keadaan hati, ilmu tentang tata cara beribadah. Nah, kemudian kita mencari ilmu-ilmu ini, ilmu untuk beribadah. Tatkala kita mencarinya bukan untuk ridho Allah, tapi untuk sesuatu yang lain. Ingin punya gelar misalkan, ingin disebut ustadz, ingin disebut syekh, ingin disebut al-alim, al-allamah, al-bahrul fahamah, begitu. Jadi sekarang kan udah jadi ada di kampus-kampus itu ya, sekolah tinggi Islam itu. Nah itu orang yang masuk kampus itu harus ditata lagi niatnya. Karena bisa jadi mereka itu masuk ke sana belajar agama hanya untuk mendapatkan gelar biar gampang cari kerja. Nah, ini dicari bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga di yaumil qiyamah. Maksudnya dia tidak akan mendapatkan wanginya surga itu apa? Ya nggak bakal masuk surga begitu. Nggak bakal masuk surga. Tapi yang dimaksud bukan tidak akan masuk surga, bukan. Yang dimaksud itu dia mendapatkan siksa. Karena kalau nggak bisa masuk surga sama sekali orang kafir berarti kan. Airi haha at-tayyib. Wa Tabrani inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Yuqalu liman yaf'alu dzalika idza ja'an nasu bi a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum turauna fatlubu dzalika indahum. Dan At-Tabrani berkata, perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirkul asghar. Yang mana syirkul asghar itu adalah ar-riya. Akan dikatakan bagi orang yang berbuat riya, tatkala datang manusia membawa amalnya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian ingin dilihat olehnya. Fatlubu dzalika indahum, dan carilah pahalanya dari mereka. Nauzubillahi min dzalik. Udah capek-capek ya bawa sholat, bawa zakat, bawa saum, bawa ngaji. Udah dibawa nih. Kan di dunianya juga capek kan. Itu amal-amal yang ada taklif di situ. Itu amal-amal yang ada berat. Yang ada kesulitan di situ. Ada kesulitan, ada berat. Kita mengerjakannya pun berat. Nah, ternyata di dalam pekerjaan itu kita menginginkan untuk dilihat oleh orang lain. Nah, nanti di yaumil qiyamah amal itu akan dibawa, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi konsekuensi adinya. Tidak akan memberikan janjinya. Ya, kenapa ya kalian sendiri yang merusak? Kalau kenapa amal ini dilakukan bukan untuk Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fatlubu dzalika indahum. Wa Ahmad wa Hakim wal Baihaqi ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal maskhi asyirkul khafiyyu ay yaquma ar-rajulu ya'malu li makanir rajuli. Wad Dailami iyyakum an
tukhallitu ta'atallahi bihubbi tsana'il ibadi fatahbutu a'malukum. Ini hadis dari Ad-Dailami. Hati-hati jangan sampai kalian itu mencampurkan taat kepada Allah dengan cinta pujian hamba, maka akan terhapuslah amal kalian semua. Nah, ingin dipuji itu perkara yang samar loh, ya. Ingin dipuji itu. Jadi dia perkara keadaan hati yang mana kadang-kadang orang yang ingin dipuji dia tidak sadar dia itu ingin dipuji. Makanya kadang-kadang para wali itu mereka suka merasakan ada perasaan ingin dipuji di dalam dirinya tatkala dihina sakit hati. Tatkala dihina sakit hati. Tatkala kita dihina kemudian sakit hati, itu adalah indikator bahwa kita itu ingin dipuji. Iya kan? Karena kalau kita ini nggak mau dipuji, ya kita nggak bakal sakit hati kalau kita dihina. Iya, nggak bakal sakit hati. Lalu kita misalkan sodako, kemudian sodako kita nggak diterima sama orangnya, ya kan? Terus kita sakit hati, ya salah kamu. Lah kok ngasih pengen dipuji, gitu. Nah. Ini hati-hati ini. Perkara hati itu lembut. Atau dia senang tatkala ada pujian. Itu pun bisa jadi salah satu indikator bahwa kita itu senang dipuji. Kalau dari awalnya ingin dilihat sama orang lain, dari awalnya diposting, udah itu mah udah emang pengen dipuji, itu mau ngapain lagi? Mau apa lagi? Ya kan? Oh, lihat loh ya. Kita itu kalau dihina sakit hati, itu berarti pengen dipuji. Kemudian kita dipuji, seneng, berarti pengen dipuji. Lah kalau dari awalnya udah posting, ya udah berarti pengen dipuji, itu udah jelas itu mah. Mau ngapain lagi? Mau apa lagi? Makanya hati-hati itu, hati-hati. Asyirkul khafiyyu ayyakum ar-rajul wa dailami iyyakum wal baihaqi ayyuhan nas. Hai manusia. Iyyakum wa syirkas sarair ayyakum ar-rajulu fayusalliya fayuzina salatahu jahidan lima yura min nazarin nasi ilaihi fadzalika syirkus sarair. Hai manusia, hati-hatilah kalian itu terhadap syirkus sarair. Hai manusia, jagalah hati-hati kalian itu dengan syirkus sarair. Jadi syirkus sarair itu dia syirik yang lembut. Apa itu? Seseorang sholat, kemudian setiap kali orang melihat kepada sholatnya, maka lebih baguslah sholatnya daripada kebiasaannya. Dimplek-emplek. Kalau nggak ada orang itu kan sholat, ya. Waladhdallin, amin, alif lam mim, Allahu akbar, udah langsung. Ini nggak ada orang. Kalau ada orang minimal amma yatasaalun. Minimal kalau ada orang. Kalau nggak ada orang, sholatnya cepet. Inna atoina masih mending, masih mending. Oh, sholat lagi nggak ada orang, inna atoina masih mending itu. Jadi kalau lagi ada orang, lagi banyak orang, apalagi lagi jadi imam Idul Fitri, jadi imam Idul Adha, disiarkan secara langsung oleh TVRI Jawa Barat. Wah, sholat nanti menikotkannya di-upload gitu tah. Hati-hati, itu adalah syirkus sarair. Wa fi riwayatin lahu iyyakum wa syirkas sarair ayyutimma ruku'aha wa sujudaha lima yalhazuhu minal hadaqi wan nazari fadzalika syirkus sarair. Dikasih contoh yang lain, apa itu? Menyempurnakan ruku', menyempurnakan sujud karena orang lain melihat kepadanya. Ya, kalau orang lain nggak lihat ya sujudnya gitu aja.
Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar belum selesai udah Allahu Akbar lagi. Kenapa? Ya nggak ada orang yang lihat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa Abu Nuaimin asyirku akhfa fi ummati min dabibi dzurri 'ala as-safa wa laisa bainal abdi wal kufri illa tarkus shalah. Syirik itu lebih lembut pada umatku daripada binatang merayap di atas batu kecil yang halus, yang lembut, tidak akan terdeteksi. Dideteksinya sulit. Walaisa bainal abdi wal kufri illa tarkus shalah, dan tidak ada pembeda di antara seorang hamba dan kekafiran kecuali meninggalkan sholat. Wallahu azza wa jalla man amila amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lahu kullu wa ana aghna 'anil syuraka. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal satu amalan yang mana dia itu mengkongsikanku dengan selainku, maka seluruh amalannya itu untuknya. Dan aku adalah zat yang tidak butuh untuk dikongsikan. Ya untuk disyarikan. Perkongsian itu kan disatukan ya, disyarik. Jadi ini buat siapa nih? Buat Allah dan buat anu lah, nggak ada. Udah buat anu aja, Allah mah nggak butuh. Begitu. Kalau kita gini ya, kita punya anak nih, anak kita punya uang 100.000, sama kita 50.000 dikasih, sama suami kita kasih 50.000, kita senang nggak? Senang aja. Anak kita punya uang 50 juta, ke kita kasih 25 juta, ke suami kasih 25 juta, senang nggak? Ya senang aja kita mah. Kalau kata Allah gini, kalau mau ngasih kayak gitu, udah kasih semua aja ke sana, gitu. Udah kasih semua aja ke sana. Kalau mau, kamu itu sholat buat siapa? Ya saya ingin ridhomu ya Allah. Tapi saya kan juga ingin update status. Ya udah buat status semua aja itu udah. Ya. Kamu itu haji buat siapa? Buat engkau ya Allah. Lah perasaan kata Allah itu bukan kata Allah ya, kata malaikat. Ada perasaan Allah. Kata malaikat itu perasaan nggak nyuruh posting. Nah itu posting itu rukun haji keberapa? Posting itu rukun haji keberapa? Ada nggak rukunnya itu? Nggak ada. Ya terus buat siapa posting ini kamu ini? Ya kan biar saudara saya tahu ya Allah. Ya udah buat saudaramu aja hajinya sekalian. Udah, kita mah nggak butuh. Ya, kita mah nggak butuh. Awas hati-hati itu. Ya Ustaz kan itu mau urusan hati. Ya urusan hati, urusan zohirnya aja udah jelas. Tadi aja loh. Coba lihat ya. Ini orang haji. Dia nggak posting. Tapi pulang haji, nggak dipanggil haji sakit hati. Sama kan? Ya sama aja berarti. Pengen dipuji juga berarti kalau gitu. Di hatinya itu ini. Nah apalagi kalau udah bikin baliho. Welcome. Selamat datang. Aja. Aduh, Masya Allah. Awas hati-hati itu ya. Wattayalisi wa Ahmad wa Tabrani. Mana tadi? Wal Hakim. Man tahayya alinnasi biqaulihi wa libasihi wa khalafa dzalika fi a'malihi fa alaihi lanatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang dia itu menyiapkan perkataannya bagi manusia, menyiapkan pakaiannya bagi manusia, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan pakaiannya, maka baginya lah laknat Allah dan laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Nah ini nih, ya. Menyiapkan pakaian agar dilihat orang lain, menyiapkan perkataan agar dilihat orang lain, tapi tindak tanduknya, lakunya
tidak sesuai dengan apa yang dia representasikan lewat pakaiannya. Ini kalau pakai baju itu orang. Biasanya kan baju itu merepresentasikan kita ingin dipandang sebagai apa. Ya kan? Makanya ada orang itu senang sepedaan. Dari awalnya itu jaketnya udah jaket sepeda, pakai helm sepeda. Ya masakan sepedahan pakai helm motor kan, pakai full face gitu kan, nggak bagus juga. Ya kan? Nggak bagus lah. Itu kan kita pakai baju itu ingin dilihat. Jadi kita ingin menunjukkan karakter kita itu sebagai apa. Nah, kalau macam-macam orang, ada orang-orang pang itu kan, dia pakai anting, ya bolong. Ya, karena memang mereka ingin terlihat seperti itu, bertato. Ya mereka ingin terlihat seperti itu. Ada orang itu pengen dilihat sama orang, pertama kali ngelihat langsung tertancap pikiran di dalam orang itu, oh iya ajengan ya, iya ustad ya. Ada orang kayak gitu. Jadi kalau keluar nggak pakai sarung, nggak pakai jas itu malu. Nggak pakai identitas. Jadi identitas keustadannya itu tidak dipakai, dia malu. Karena dia ingin tatkala pertama kali dilihat oleh orang, orang lain langsung melihat. Oh ustadz ya. Nah, tapi perilakunya itu tidak mencerminkan apa yang dia pakai. Dan bukan hanya pakaian sebetulnya, termasuk di dalamnya juga apa? Perkataan, gaya bicara. Ustadz badai ke mana? Badai ke masjid. Menikot kagagah nyari tanah teh. Agem. Dambung atuh kadang ngucempreng ku batur. Banyak ya ustad. Sorakna menikot kacempreng. Moal. Maka lamun ngagorowok pan. Kurang simak. Itu. Didorkeun diruaskeun. Karek keluar suara aslina. Alah! Alah naon. Caritaan menikot ka dibere wibawa ya. Iya disiapkan untuk supaya orang itu punya first impression yang bagus. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Maka dia dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan oleh seluruh manusia. Satu lagi, man shalla wa huwa yura'i faqad asyraka wa man shoma wa huwa yura'i faqad asyraka wa man tasaddaqa wa huwa yura'i faqad asyraka. Barang siapa yang sholat dan dia itu ingin dilihat, maka dia telah musyrik. Barang siapa yang saum dan dia ingin dilihat, maka dia telah musyrik. Dan barang siapa yang bersedekah dan dia ingin dilihat, maka dia telah musyrik. Nah, sampai sini ada firtinyiin. Lamun kumaha? Mohon. Henteu ngajelaskeun henteu. Nya asal ulah can ge acan tong nyiapkeun naon nya abdi di saum ya. Nah. Ini curang TGR pisan. Tong nyiapkeun naon nya? Pengumuman. Kayaknya makanya tadi ria itu dia lebih sulit dideteksi daripada abi sok sepel mun kieu nya mun ditanya misalkan kunaon saum manawi cenah tong manawi teh puasa tah jawab ya manawi ya insyaallah tong insyaallah puasa henteu le puasa kok insyaallah
Mohon saum, ya enggak saum ngan puguh urang teh. Ya, itu. Ya jelas, mata eta tadi hese. Susah, ria itu susah. Kadang-kadang orang teh nyangka ieu teh ria padahal henteu, kadang-kadang orang teh nyangka ieu teh henteu padahal ria. Hese batak naha ieu perkara nu paling dipikasieun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karena itu susah untuk mendeteksinya itu sulit. Ya. Jadi kalau misalkan tadi gimana Ustaz saum ya saum udah bilang aja saum udah. Sadari enggak usah dari awalnya juga kan ya. Bilang. Puntennya. Hmm. Hmm. Kumaha? Nah, bukan, itu mah ya aurat itu mah. Iya, bukan, itu mah karena aurat. Itu mah karena aurat itu bukan. Jadi jangan, kenapa kamu ini kok gak pakai kerudung? Saya takut ria. Gak mau takut disebut pria. Ya enggak juga, enggak gitu juga. Salah paham. Kamu kenapa enggak sholat gini ya? Saya itu kalau sholat suka ria. Makanya mending saya enggak sholat. Ya makanya nanti ini patokannya fikih. Ya, makanya tadi bilang nih kayak haji. Itu bukan hajinya yang dilarang. Hajinya silakan haji. Ya, di fotonya boleh enggak? Boleh. Yang hati-hatinya itu apanya? Postingnya. Lah nanti udah nyampe rumah itu kan gregetnya yang posting ya. Aduh greget. Itu tadi sebelum posting itu dituliskan ini haji untukku. Sebelum posting tuh. Ini haji untukku. Sebelum posting. Tatkala diposting, haji ini buat friend di Facebook. Haji ini buat followers Instagram. Ya udah gitu. Ya kita mah nggak usah ngomongin orang lain gitu ya nggak usah lah kita aja udah. Nggak usah ngomongin orang lain kita nggak tahu lah hatinya kayak gimana. Gitu. Ya. Ada pertaruhan. Lamun ieu dina diri orang aya pertanyaan apakah amal saya ini diterima atau tidak, ya itu bagus. Tapi tidak akan ada jawaban. Pertanyaan apakah amal saya ini diterima atau tidak itu tidak akan ada jawaban. Makanya pertanyaannya jangan apakah amal saya diterima atau tidak, tapi pertanyaannya apakah amal saya ini sah atau tidak. Itu pertanyaannya. Kalau pertanyaannya sah atau tidak nanti ada jawaban. Tinggal ditimbang pakai ilmu fikih. Ya kan? Nah, kalau pertanyaannya itu diterima atau tidak, ya gimana kita mau tahu? Tahunya nanti yaumil qiyamah. Makanya ada ulama berkata itu, apa sih amal yang ikhlas itu? Amal yang ikhlas itu yang diterima oleh Allah itu yang ikhlas. Makanya kita itu nggak tahu amal ikhlas itu yang mana kita nggak tahu. Coba, selama kita beramal nih ya, udah 40 tahun, 50 tahun beramal, sholat, saum, ngaji, amal mana yang diterima oleh Allah? Nggak tahu. Amal mana yang kita ikhlas? Sebetulnya nggak tahu juga sebetulnya. Ya Ustadz ikhlas semua. Allah itu mah adanya kumaha tuh. Hese. Ya. Hese. Karena yang ikhlas itu yang nanti. Yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi pertanyaan? Ya ikhlas itu jangan diucapkan. Iya, nah kalau sama saya mah yang penting bukan ikhlasnya, gedenya. Ikhlasnya mah gak urusan. Ya kita ngasih ikhlas ya, kita ngasih 50.000 ikhlas ya tetap 50.000. Ya kan, nggak ikhlas juga tetap segitu. Makanya sama orang itu jangan mikirin ikhlasnya. Ya dan ikhlas itu urusannya kita sama Allah. Bukan urusan sama makhluk. Makanya ikhlas ini tidak usah dibicarakan. Ya. Dan cukup kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini dituliskan sebagai amal yang ikhlas. Itu saja udah.
Heeh. Enggak. Enggak, itu mah ada apa? Ada males saja. Enggak kalau ikhlas masih. Ikhlas yang kita sebut di sini itu apa? Ingin dilihat orang. Tatkala kita bangun tidur itu, kita sholat itu ada nggak kepengen dilihat orang? Tatkala nggak ada pengen dilihat orang, berarti dia sudah ikhlas lah. Itu patokan ikhlas level ini di situ dulu. Karena ini ikhlas yang bukan ikhlasnya khawas. Ini ikhlasnya orang awam. Ikhlasnya orang awam. Asal jangan ada ingin dilihat oleh orang lain. Kalau ikhlasnya khawas, ikhlasnya orang khusus nanti jangan dilihat itu sebagai perbuatanmu. Itu ikhlasnya orang khusus. Kalau ikhlasnya kita ini yang ada di sini, ikhlasnya orang awam itu cukup udah. Yang penting jangan ada ingin dilihat oleh orang lain. Pertanyaan lagi? Mirip. Ya, tak ipis. Elah ipis. Yang dilihat orang. Ya atas lah whatever